Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di malam hari ini mari kita duduk untuk bermajelis ilmu, dan malam ini kita lanjutkan kajian tafsir surat selanjutnya. Kita akan menjelaskan tentang tafsir surah At-Tariq. Surah At-Tariq ini secara tertib di dalam mushaf masuk pada surat ke-86 dengan jumlah ayat 17, jumlah kalimat 61, dan jumlah huruf 254. Adapun surah At-Tariq ini masuk pada surat Makkiyah, artinya turun sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan penamaan kenapa surat ini disebut At-Tariq karena memang ada lafaz At-Tariq di dalam ayat-ayatnya. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di sini a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq, an-najmu thaqib. Was-samaa' demi langit, wat-tariq dan yang datang pada malam hari. Wa ma adraka mat-tariq, dan tahukah kamu apa yang datang pada malam hari itu? Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, an-najmu ats-tsaqib, yaitu bintang yang bersinar tajam. Baik. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan dua perkara. Pertama dengan langit, dan yang kedua dengan At-Tariq. Yang dimaksud Tariq di sini tadi dijelaskan adalah bintang yang bersinar tajam. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala selalu bersumpah dengan langit. Kenapa demikian? Karena kita tahu bahwa langit ini salah satu tanda yang sangat besar tentang wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Secara bahasa, langit itu wa ma fawqa ra'si fahuwa as-sama. Setiap yang di atas kepala itu disebut langit. Jadi setiap ma'ala wartafa, sesuatu yang meninggi, itu disebut langit. Makanya kalimat sama itu ada dua makna. Pertama secara hissi, dan yang kedua secara maknawi. Adapun secara hissi maksudnya yang bisa disentuh dengan panca indera. Itu disebut hissi, bisa dilihat, bisa dipandang. Seperti ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa anzalna minas samai ma'an, dan Allah turunkan dari langit air. Apa makna langit di sini? Maksudnya awan. Kata-kata langit dalam ayat ini maksudnya Allah turunkan dari awan itu air hujan. Dan awan itu sesuatu yang hissi, nampak gitu ya.
Berarti makna as-sama langit itu bisa berupa hissi, bisa tampak. Seperti awan yang kita lihat itu juga disebut langit dalam bahasa Arab. Dan Allah katakan wa anzalna minas sama, dan kami turunkan dari langit, maksudnya dari awan itu air hujan maksudnya. Dan ada juga makna sama itu secara maknawi, secara makna, seperti ketika kita menjelaskan tentang Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Nabi SAW disebut Sahibus Sumu, dia pemilik langit, maksudnya karena ketinggiannya. Baik secara hissi, karena Rasul juga pernah naik ke langit pertama, kedua, sampai ke Sidratul Muntaha. Ataupun secara maknawi karena akhlaknya, ketinggiannya, ilmunya, pengetahuannya, keutamaan yang Allah berikan tinggi di atas segala makhluknya. Itu bicara tentang kalimat sama, bisa diambil dari kalimat sumu. Tetapi di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan was-sama, dengan langit itu. Langit itu salah satu daripada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar sekali. Dan kalau kita melihat banyak keajaiban-keajaiban yang Allah Subhanahu wa taala letakkan di langit. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala membangun langit itu sedemikian rupa sampai ada 7 lapis. Yang kita tidak tahu berapa panjangnya, berapa lebarnya, berapa besarnya gitu. Belum lagi di situ banyak para malaikatnya, dan Allah Subhanahu wa taala turunkan rizki dari langit, kemudian Allah angkat amalan-amalan yang baik ke langit, dan begitu seterusnya. Intinya bahwa Allah menjadikan sumpah dengan langit itu adalah sebagai tanda-tanda yang sangat besar tentang wujudnya adanya Allah Subhanahu wa taala dan kemahabesaran dan kemahakuasaan Allah sebagai sang khalik pencipta langit dan bumi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, itu bicara tentang langit. Kemudian di sini bicara tentang wat-tariq. Apa sih tariq ini? Secara bahasa, tariq itu kalau antum masuk ke rumah kemudian mengetuk pintu, nah itu disebut at-tarqu namanya. Kalau antum masuk rumah mengetuk pintu, tuk 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 tuk, itu disebut dalam bahasa Arabnya at-tarqu, mengetuk. At-tariq ini isim fa'il, artinya orang yang mengetuk dalam bahasa Arabnya kan. At-tariq itu orang yang mengetuk. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala hubungkan dengan langit. Pertanyaannya, siapa yang mengetuk langit? Siapa yang mengetuk pintu langit di sini? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sedikit saya akan gambarkan, mungkin agak panjang lebar tentang masalah kalimat at-tariq di sini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita tahu bahwa langit itu ada pintunya. Makanya sebagian para ulama ketika bicara tentang peristiwa Isra Mi'raj, kenapa Nabi SAW tidak naik ke langit lewat jalur Mekah? Kenapa mesti ke Masjidil Aqsa? Baik naiknya atau turunnya. Kenapa ketika naiknya okelah lewat Masjidil Aqsa, turunnya kenapa nggak langsung ke Mekah saja? Kenapa mesti ke Masjidil Aqsa lagi? Ada sebagian para ulama mengatakan bahwa karena memang pintu langit itu garis lurusnya sama dengan Masjidil Aqsa, makanya harus dari Masjidil Aqsa naiknya. Ini ada yang beristimbat seperti itu. Intinya bahwa langit itu ada pintunya. Makanya Allah mengatakan wa futihatis sama fakanat abwaba. Dan ketika langit itu dibuka, ternyata di langit itu ada pintu-pintunya. Lah pintu langit itu terkadang dibuka, terkadang ditutup.
tergantung siapa yang naik dan siapa yang turun. Di dalam Al-Quranul Karim, tepatnya dalam surah Fatir ayat 10, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'ah. Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal 'amalus shalihu yarfa'u." Barang siapa yang menghendaki kemuliaan, maka bagi Allah lah kemuliaan semuanya. Kepada dialah naik perkataan-perkataan yang baik dan juga amalan-amalan yang saleh dinaikkan kepada Allah. Tentu ketika amal saleh naik ke langit, harus dibuka pintu-pintunya supaya bisa naik, ya. Dan al-kalimut thayyib, maksudnya perkataan yang baik itu kan ada dua macam. Pertama yang berhubungan dengan Allah, seperti berzikir, kemudian berdoa, membaca Al-Quran, itu namanya perkataan yang baik. Kalau menyangkut manusia, seperti al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran, ataupun memberikan nasihat kepada orang, ataupun membahagiakan orang dengan ucapan-ucapan yang indah dan membahagiakan, dan itu amalan terbaik. Sebagaimana Rasul mengatakan, sururun tudkhiluhu ala qalbi muslim, Anda memasukkan kebahagiaan kepada hati seorang mukmin. Dan yang lainnya, intinya bahwa perkataan-perkataan atau kalam yang baik ataupun amal-amal yang saleh, di sini Allah mengatakan yas'adu, Allah naikkan, ya, yas'adul kalimu at-thayyibu, Allah naikkan ke langit. Dan tidak mungkin menaik ke langit kecuali dibuka pintu-pintunya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ada waktu-waktu pintu langit itu dibuka. Kapan itu? Sebagian ulama mengatakan pertama qabla zuhri, sebelum zuhur pintu langit dibuka. Dan ini berdasarkan sabda Nabi SAW, inna abwabas samai tuftahu ila zawali syamsi. Sesungguhnya pintu-pintu langit itu akan dibuka sampai waktu zawal. Zawal itu artinya masuk zuhur, ketika matahari tergelincir ke arah barat sedikit, itu disebut zawal, masuknya waktu zuhur. Kemudian Rasul mengatakan, fala turtaju hatta yusalla zuhru, hatta yusalli zuhru, fa uhibbu an yus'ad li fiha khairun. Dan tidak mungkin ditutup sampai orang itu melaksanakan salat zuhur, dan saya suka kalau seandainya kebaikanku diangkat ke langit. Dari sini menunjukkan bahwa waktu sebelum zuhur sampai pelaksanaan salat zuhur, pintu langit dibuka. Kemudian setelah itu ditutup lagi, ya. Kemudian yang kedua, inda kulli adani, setiap seorang muadzin mengumandangkan adzan. Dan itu disebutkan dalam hadis Nabi SAW juga, idza nudiya bis salati futihat abwabus sama. Apabila nudiya artinya seseorang mengumandangkan adzan untuk salat, maka pintu-pintu langit akan dibuka dan juga doa-doa akan diijabah. Ini yang kedua. Yang ketiga, indar ribat baina salataini, indar ribat baina salataini, sebagaimana Rasul mengatakan, abshiru hadza rabbukum qad futiha baban min abwabis sama yubahi bikumul malaikah. Ketika seseorang menjaga di perbatasan antara negara Islam dan negara kafir, dan dia menunggu dua sholat, mungkin zuhur ke asar, asar ke maghrib, dan begitu seterusnya, artinya diperuntukkan untuk siapa? Para mujahidin. Di mana Rasul mengatakan, absyiru, berbahagialah kalian, inilah Rabb kalian sudah membuka pintu dari pintu-pintu langit, dan para malaikat berbangga dengan kalian. Ini yang ketiga.
Yang keempat, inda muntasifil lail, ketika pertengahan malam. Ada yang mengatakan juga sepertiga malam akhir. Dan itu berdasarkan hadis Nabi SAW, tuftahu abwabus sama nisful laili fayunadi munadin hal man da'i fayustajabalah wa hal min da'in fayustajabalahu wa hal min sa'ilin fayu'ta wa hal min maqrubin fayufarraj anhu fala yabqa muslimun yad'u bida'watin illa istajaballah lahu illa zaniyatan tas'a bi farjiha au asyara. Kata Nabi SAW, akan dibuka pintu-pintu langit itu setiap pertengahan malam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menyeru, siapapun orang yang berdoa akan dijabah, siapapun orang yang minta akan diberi, siapapun orang yang dalam kesulitan maka akan dihilangkan kesulitannya. Maka tidaklah seorang muslim berdoa dengan sebuah doa kecuali Allah kabulkan, kecuali seorang wanita pezina yang berzina dengan kemaluannya atau penarik pajak, maka bagi mereka tidak akan dibukakan pintu langit tengah malam ataupun sepertiga malam akhir. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, inda al-istiftah fi salati, ketika seseorang mulai masuk ke dalam salat. Maksudnya ketika setelah takbiratul ihram dia membaca iftitah, ketika itulah pintu langit dibuka. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah bukrata wa asila. Ketika kemudian ada seorang sahabat yang membaca doa ini ketika dalam iftitah salatnya, apa kata Rasul? Manil qail, siapa tadi yang mengucapkan doa ini dalam iftitah salatnya? Qala rajulun minal qaum, berkatalah seorang sahabat dari kaum, saya ya Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, ajibtu laha futihat laha abwabus sama, aku sangat heran dengan orang itu sehingga pintu-pintu langit dibuka. Ini 5 waktu-waktu di mana pintu-pintu langit dibuka. Lalu siapa saja dan amalan apa saja yang membuka pintu langit itu? Maksudnya mengetuk pintu langit sehingga pintu langit itu terbuka. Siapa saja? Pertama, ruhnya seorang mukmin. Dan itu berdasarkan hadis yang panjang sekali dari Bara ibn Azib radhiyallahu anhu. Ketika Nabi SAW menjelaskan tentang ruhnya seorang mukmin ketika dicabut, maka akan disediakan kain kapan dari sorga, wewangian dari sorga, kemudian akan diangkat ke langit, dan bau harumnya semerbak sehingga malaikat mengatakan, ini ruhnya siapa? Maka dikatakan fulan ibn fulan. Maka yang mengantarkan ruh ke langit ini kemudian mengetuk pintu langit dan dibukanya. Maka ruhnya seorang mukmin akan naik ke langit kedua, dibukakan pintu langit kedua, kemudian naik lagi ke langit ketiga, dan begitu seterusnya sampai melewati langit ketujuh. Kemudian berjumpa dengan Allah Azza wa Jal, dan Allah katakan kembalikan rohnya ke dalam jasadnya dan angkat catatannya fil ilin. Ini yang pertama. Jadi kalau ada ruhnya para nabi yang meninggal, ruhnya wali-wali saleh, ruhnya para syuhada, ruhnya para siddiqin dan orang-orang saleh dari kalangan kaum mukminin, maka ruh-ruh inilah akan menembus dan akan memukul pintu langit sehingga terbuka, sehingga mereka bisa menembus langit. Ini yang pertama. Yang kedua, Nabi SAW sendiri. Kapan itu? Saat peristiwa Isra dan Mi'raj. Saat peristiwa Isra Mi'raj, Nabi SAW diantar malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril membuka pintu langit, dan penjaga pintu langit mengatakan, man, siapa? Kata Jibril, saya Jibril. Waman ma'ak, siapa yang bersamamu? Muhammad. Awa qad uhiya ilaih, sudahkah diperintahkan naik? Kata Jibril, sudah. Maka malaikat penjaga pintu langit kemudian membukanya.
Dari sini tidak sembarang orang itu naik ke langit kan. Pernah saya jelaskan ketika saya menjelaskan Isra Mi'raj tentang peristiwa orang naik ke bulan. Bulan ini posisinya di mana? Kan itu ya. Posisi bulan ini di mana? Apakah di atas langit ataukah di bawah langit? Kalau seandainya dia di atas langit, berarti kalau ada orang ingin naik ke bulan harus lewat pintunya. Karena Nabi SAW saja ketika Isra Mi'raj harus mengetuk pintunya kan, baru dibuka. Pertanyaannya sekarang, bulan itu di bawah langit atau di atas langit? Kalau seandainya bulan di atas langit, berarti mustahil Neil Armstrong itu sampai ke bulan. Karena dia harus mengetuk pintu langit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Neil Armstrong. Sudah diperintahkan? Sudah. Kan gitu ya. Berarti kan tidak mustahil Neil Armstrong ke bulan kan? Kalau seandainya bulan di atas langit. Tapi kalau bulan di bawah langit, mungkin. Karena tidak harus melewati pintu. Tidak mustahil maksudnya. Walaupun peristiwa Neil Armstrong ini juga masih diragukan tentang apakah dia betul-betul naik ke bulan atau tidak kan begitu. Ada yang mengatakan bahwa ketika dia sampai di bulan katanya menancapkan bendera, berkibar-kibar pula benderanya. Padahal di sana tidak ada oksigen. Kok bisa berkibar-kibar? Berarti ada angin. Ya, jangan-jangan di gurun pasir kan itu. Gitu ya. Kemudian juga secara logika ilmiah itu pesawat itu diapit dengan 3 pesawat kan, lepas satu, naik lagi pesawatnya, lepas satu, sampai yang ketiga itulah yang ke bulan. Pertanyaannya cuman mendaratnya tuh. Ada bandara di sana kan itu ya. Kemudian yang kedua cuman pula turunnya. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab juga kan. Nah, kenapa sampai hari ini cuman dia saja, padahal peralatan di zaman sekarang lebih canggih dibandingkan zaman dulu. Harusnya kalau Armstrong berhasil ke bulan, setelahnya harus lebih bisa lagi kan, karena namanya teknologi kan berkembang begitu. Wallahu alam kan itu. Intinya bahwa Nabi SAW adalah orang yang pernah mengetuk pintu langit bersama Jibril, kemudian pintu langit itu dibuka. Ini yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, hadis Nabi SAW ketika bicara soal keutamaan surah Al-Fatihah dan surah khawatim akhir-akhir daripada surah Al-Baqarah, amanar Rasul ila akhir ayat ya. Jadi suatu ketika Rasul itu pernah duduk-duduk bersama para sahabatnya, tiba-tiba dia mendengar sebuah ledakan, dentuman ya. Jadi Rasul kemudian menatap ke langit, kemudian dia mengatakan, hadza babun minas sama futihal yaum. Ini hari pintu langit sedang dibuka. Jadi dentuman tadi itu karena pintu langit dibuka ya. Lam yuftah qattun ilal yaum, tidak pernah dibuka kecuali hari ini katanya. Kenapa? Fayanzilu minhu malakun, karena ada malaikat yang turun, dan malaikat ini belum pernah turun sebelumnya. Dia turun ke bumi, kemudian mengucapkan salam kepada Rasulullah dan mengatakan, abshir binuraini utitahuma lam yu'tahuma nabiyyun qabla. Bergembiralah kata malaikat ini, engkau mendapatkan 2 cahaya yang tidak pernah diberikan kepada nabi qablaka sebelum. Kemudian dia mengatakan, Fatihatul Kitab wa khawatim suratil Baqarah. Surah Al-Fatihah dan akhir-akhir surah Al-Baqarah, lan taqra'a biharfin minha illa a'taitahu. Tidaklah engkau membaca satu huruf dari keduanya kecuali engkau akan diberi. Lah, malaikat ini tidak pernah turun sebelumnya. Dia turun itu ingin menyampaikan kabar gembira kepada Nabi, kemudian naik lagi kan gitu. Otomatis kan dibuka pintunya. Inilah orang-orang yang pernah naik ke langit. Artinya yang menyebabkan pintu langit itu terbuka. Adapun amal-amal yang membuka pintu langit itu banyak. Seperti umpamanya hadis Nabi SAW ketika bicara tentang para malaikat. Jadi para malaikat
Berarti kalau tadi kita simpulkan malaikat, kemudian Nabi SAW, kemudian terusnya seorang mukmin. Ya. Dan malaikat yang naik turun ini saya tambah sedikit, itu bukan bicara tentang masalah surah Al-Fatihah dan khawatim akhir surah Al-Baqarah saja, tidak. Tapi juga ada hadis Nabi SAW ketika Allah Subhanahu Wa Taala membagi tugas kepada para malaikat untuk mencatat amal seorang Muslim di malam dan di siang hari. Kata Nabi SAW, yata'aqabuna fikumul malaikah, malaikatul laili wa malaikatul nahar. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menggilir malaikat itu untuk mencatat kebaikan manusia. Ingat, yang dicatat kebaikan saja, dia tidak mencatat keburukan. Lah malaikat-malaikat yang mencatat kebaikan itu dibagi dua sip. Ada yang sip malam, ada yang sip siang. Lah kata Nabi SAW, berjumpanya di dua solat. Pertama solat asar, yang kedua solat fajar. Jadi yang mencatat amalan kebaikan, malaikat turun dari langit di waktu manusia sedang solat asar, kemudian terus mencatat kebaikan sampai waktu subuh. Kemudian sebelum naik, malaikat yang mencatat kebaikan di siang hari turun ketika manusia sedang solat. Kemudian setelah itu malaikat yang mencatat kebaikan di siang hari terus mencatat sampai di waktu asar. Maka dia yang naik, kemudian malaikat yang mencatat kebaikan di malam hari turun. Jadi malaikat naik turun tuh. Artinya dalam setiap hari asar dan fajar, maka malaikat akan naik turun, otomatis akan membuka pintu langit kan itu. Atau yang sifatnya mingguan, seperti hari Senin dan Kamis. Karena ada hadis Nabi SAW ketika bicara tentang keutamaan hari Senin dan Kamis kan. Dalam Sahih Muslim Nabi SAW mengatakan, tuftahu abwabu as-sama yaumal itsnaini wa yaumal khamis. Pintu-pintu langit akan dibuka setiap hari Senin dan hari Kamis. Maka akan diampuni setiap hamba yang tidak menyekutukan Allah Azza wa Jal, kecuali orang yang ada permusuhan antara dia dengan orang lain. Maka orang ini tidak akan diangkat amalannya sampai dia berdamai. Artinya juga setiap Senin dan Kamis kan pintu langit dibuka tuh. Ya. Atau setahun sekali di bulan Sya'ban. Ini bulan Rajab kan? Berarti bulan depan tuh. Bulan depan itu 1 bulan pintu langit dibuka. Sebagaimana hadis Nabi SAW ketika bicara soal keutamaan bulan Sya'ban. Kata Nabi SAW, dari hadis Usama ibn Zaid, dia mengatakan, ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran minasyuhuri ma tasumu min Sya'ban. Rasul, aku tidak pernah melihat kau banyak puasa sunnah melebihi bulan Sya'ban. Hampir setiap hari gitu. Tapi tidak boleh sama dengan Ramadan. Jadi kalau memang ingin puasa setiap hari, kalau Ramadan pamannya 29 hari, ya kita mungkin dicukupkan sampai 27 hari gitu saja. Kalau yang dipahami maksudnya boleh puasa setiap hari. Karena ada yang memahami maksudnya banyak puasa itu, ada yang mengatakan puasa Senin Kamis yang biasa kita lakukan, puasa Daud, puasa Ayyamul Bid, atau para wanita yang mengkodok puasa biasanya mereka mengambil bulan Sya'ban gitu, karena dekat-dekat Ramadan. Ya. Jadi ketika Rasul banyak puasa, Rasul menjawab, dzaka syahrun yaghfulun nasu anhu bainar Rajab wa Ramadan. Itulah bulan yang dilalaikan oleh manusia karena terjepit di antara 2 bulan mulia. Pertama bulan Rajab, ini kan bulan mulia nih sekarang nih. Tapi tidak ada ibadah khusus, ingat. Tidak ada salat raghaib, tidak ada puasa sunnah yang khusus, tidak. Ya amalan seperti biasa, cuman dilipat gandakan pahalanya. Kemudian Ramadan juga bulan yang sangat mulia karena terjepit dengan 2 bulan mulia. Terkadang orang dilalaikan di bulan Sya'ban, kata Nabi. Kemudian kata Rasul, wa huwa syahrun turfa'u fihil a'mal ila rabbil alamin. Itulah bulan di mana semua amal-amal hamba akan diangkat menuju Allah. Fa uhibbu an yurfa amali wa ana shaim. Dan saya ingin ketika diangkat amalanku, saya sedang puasa. Artinya bulan Sya'ban itu 1 bulan dibuka tuh pintu tuh. Ya. Karena malaikat naik turun tuh. Di bulan Sya'ban setahun sekali, kemudian seminggu sekali Senin Kamis, kemudian setiap hari antara asar dan subuh kan itu ya. Adapun tentang kembali kepada amalan-amalan
Yang bisa membuka pintu langit adalah da'watul imamul adil, doanya pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil kalau berdoa itu melesat ke langit, bisa membuka pintu langit. Yang kedua, doanya orang yang berpuasa saat berbuka. Doanya orang yang berpuasa saat berbuka. Yang ketiga, doanya orang yang dizalimi saat dizalimi. Maka tiga doa ini melesat menembus pintu langit. Ya, dan itu berdasarkan hadis Nabi SAW, "Thalathun la turaddu da'watuhum." Ada tiga orang yang tidak mungkin ditolak doanya: al-imamul adil, pemimpin yang adil, was-saimu hina yaftur atau hina yuftir, dan orang yang berpuasa ketika hendak berbuka, wa da'watul madlum yarfauha fawqal ghamam, dan doanya orang yang dizalimi akan diangkat sampai ke atas awan. Kemudian Rasul mengatakan, wa tuftahu laha abwabus sama, dan pintu-pintu langit akan dibuka. Ya. Jadi doa orang-orang yang dizalimi, doa orang yang berpuasa, dan doa pemimpin yang adil bisa mengetuk pintu langit sehingga membukanya. Termasuk juga diantaranya adalah apabila datang bulan Ramadan. Apabila datang bulan Ramadan, pintu-pintu langit dibuka. Jangan lagi pintu langit, pintu surga pun dibuka. Pintu neraka ditutup dan setan diikat, kan itu. Karena dalam riwayat, apabila datang bulan Ramadan, futihat abwabus sama. Dalam riwayat, futihat abwabul jannah. Dibuka pintu-pintu langit. Dalam riwayat, dibuka pintu-pintu surga. Jadi Ramadan itu bebas. Kita ini beramal apapun langsung naik ke langit. Kemudian juga disebutkan oleh para ulama juga, diantaranya adalah setiap zikir. Ingat, setiap zikir. Nabi SAW mengatakan, inna mimma tadhkuruna min jalalillahi azza wa jalla at-tasbiha wa tahlila wa tahmida yan'atifna hawlal arshi lahunna dawi kadawawi nahli tudzakkaru bisahibiha amma yuhibbu ahadukum an yakuna lahu aw la yazalu lahu man yudzakkaru bihi. Sungguh kalimat-kalimat zikir yang kalian lafadkan dari keagungan Allah, seperti bertasbih, ucapan subhanallah, bertakbir, ucapan Allahu akbar, bertahlil la ilaha illallah, bertahmid alhamdulillah, akan berputar-putar mengelilingi arsy Allah. Otomatis kalau berputar-putar mengelilingi arsy Allah berarti menembus langit, ya kan? Karena dia akan berputar-putar mengelilingi arsy Allah, zikir-zikir itu. Kemudian kalimat-kalimat zikir tersebut mengeluarkan suara seperti suara lebah, menyebut-nyebut nama orang-orang yang melafadkannya. Jadi tasbih, tahlil, takbir ataupun tasbih itu akan bersuara itu di atas arsy itu, berkeliling di arsy itu, dan menyebut-nyebut siapa yang sedang mengucapkannya itu. Subhanallah, kan? Lah, ini perkara-perkara menjadikan kemudian pintu-pintu langit itu terbuka. Kembali kepada tafsir, ya. Jadi sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan was-sama'i wat-tariq. Jadi makna at-tariq itu artinya at-tarku, mengetuk. Itu secara bahasa, mengetuk pintu langit. Disebutkan oleh Al-Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala dalam tafsirnya, aqsama rabbuna bis-sama'i wa bit-tariq alladhi yatruku laylan minan nujumi al-mudhi'ati wa yahfa naharan wa kullu ma jaa laylan faqad taraka. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, Allah bersumpah dengan langit dan dengan tariq. Makna tariq di sini artinya yang mengetuk tengah malam. Maksudnya yang nampak tengah malam dari bintang-bintang yang menembus cahayanya sampai ke bumi. Di mana kalau datang di siang hari maka tidak akan muncul bintang-bintang itu. Dan setiap yang datang di malam hari maka disebut at-tarq, disebut tariq. Jadi kalau orang datang malam-malam membawa kabar, ya, secara bahasa itu disebut tariq. Dan kita harus berlindung di malam hari dari tariq ini.
Makanya Allah mengatakan min syarri ghasikin idza waqab, dari malam hari apabila menutup. Karena di malam hari ini banyak kejahatan. Bisa saja tukang sihir menyihir kita, membawa sihirnya, ya, atau orang hasad mengirim hasadnya, atau orang hendak mencuri mengambil barang kita gitu, atau menghabarkan sesuatu yang buruk bagi kita. Makanya kita disuruh berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perkara ini, kecuali kalau yang datang di malam hari itu membawa kebaikan, ya. Dan itu disebutkan dalam sebuah hadis dari Abdurrahman ibn Khunais radhiyallahu anhu. Jadi ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Abdurrahman ibn Khunais dan mengatakan, kaifa sana'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina kadathu syayatin. Ya Abdurrahman, saya ingin tanya sama kamu, kalau malam-malam Nabi sallallahu alaihi wasallam diganggu syaitan itu, apa yang dilakukan Nabi? Maka kata Abdurrahman ibn Khunais ini, in hadaratis syayatin minal audiyati wasyi'ab yuriduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahamma syaitan ma'ahu syu'latun min narin an yuhriqa biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dulu ada kisahnya, kata Abdurrahman. Jadi setan-setan itu datang dari lembah-lembah, dari hutan-hutan dulu, menghampiri Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendak membakar Nabi, membawa api hendak membakar Nabi. Lah ketika Rasul melihat api itu, dia kaget gitu ya. Maka Jibril kemudian datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melindungi Rasul. Kemudian Jibril mengajarkan satu doa. Qul ya Muhammad, katakan ya Muhammad, a'udzu bikalimatillahi tamah alladzi yujawizuhunna barrun wala fajirun min syarri ma khalaq wa bara'a wa dhara'a wa min syarri ma yanzilu minas sama' wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma dhara'a fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha. Di sini syahidnya, wa min syarri fitanil laili wan nahari wa min syarri kulli tariq. Di sini ada lafaz wa min syarri kulli tariq illa tariqan yatruku bi khairin ya Rahman. Kata Jibril, bacalah wahai Muhammad, doa aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, yang tidak akan diterobos oleh orang baik ataupun orang durhaka, dari kejahatan apa yang diciptakan dan dijadikannya, dari kejahatan apa yang diturunkan dari langit dan apa yang dinaikkan ke langit, dan dari kejahatan yang tumbuh di bumi dan yang keluar dari bumi, dan dari kejahatan fitnah-fitnah malam dan fitnah-fitnah siang, serta dari kejahatan yang datang, ya itu makna torik itu ya, yang datang di waktu malam kecuali dengan tujuan baik, wahai Tuhan yang Maha Pengasih. Di sini ada kalimat wa min syarri kulli tarikin illa tariqan yatruku bil khair. Kita berlindung dari setiap yang datang di malam hari, kecuali dia datang membawa kebaikan. Tapi kalau membawa keburukan seperti tukang sihir, ya kan, ataupun orang yang hasad, sedang hasad kepada kita, atau para pencuri yang hendak mengambil harta kita, atau binatang-binatang yang hendak menyakiti kita dari binatang-binatang buas, kita berlindung dengan cara apa? Membaca qul a'udzu birabbil falaq, ya, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiq. Nah ini ghasiq itu artinya malam hari, dari setiap kejahatan di malam hari apabila sudah menutupi siang hari, artinya sudah gelap gulita, karena syaitan itu kekuatannya ada di malam hari. Makanya Nabi Musa ketika mengajak duel tukang-tukang sihir tidak mau di malam hari, tetapi mencari di waktu duha, karena itu lemah-lemahnya kekuatan sihir, ya. Nah, ini juga makna tarik. Tetapi kalau kita melihat kepada ayat Al-Quran yang kita sedang pelajari di sini Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan apa itu makna tarik. Di sini Allah mengatakan was sama'i wat tariq wa ma adraka mat tariq. Kata Sufyan Ats-Tsauri, kalau dalam Al-Quran ada lafaz wa ma adrak, itu berbeda dengan wa ma yudrik. Adrak fi'lul madhi, yudrik fi'lul mudhari. Kata Sufyan Ats-Tsauri, kalau di dalam Al-Quran antum mendapatkan lafaz wa ma adrak, berarti pasti setelahnya ada jawabannya, ya.
apa yang dimaksud dengan wa ma adraktu. Tapi kalau menggunakan fi'lul mudhari wa ma yudrik, maka pasti tidak ada jawaban setelahnya. Berarti perkara itu gaib yang tahu hanya Allah saja. Di sini Allah menggunakan fi'lul madhi, artinya ada jawabannya. Ketika Allah mengatakan apa itu tariq, wa tariq, apa itu tariq kan? Maka dijawab langsung an-najmu tsaqib. Berarti tariq di sini maksudnya bintang yang menembus cahayanya, yang sangat terang benderang. Ya. Sama dengan kalimat wa ma adraka mal qariyah. Dijelaskan setelahnya apa itu qariyah. Tapi kalau wa ma yudrik biasa tidak dijelaskan. Wa ma yudrika la'alla sa'ah, ketika bicara soal kiamat. Siapa yang tahu waktunya kiamat? Makanya Allah tidak jelaskan waktunya. Tapi kiamat itu pasti datang, ya kan? Tapi ketika menggunakan adrak pasti sudah ada jawabannya. Allah memberitahu ini loh jawabannya. Lah di sini namanya tafsirul Quran bil Quran namanya. Quran mentafsirkan Quran. Ketika Allah mengatakan was-sama'i wat tariq, apa itu tariq? Tariq itu sesuatu yang datang di malam hari, yang tampak di malam hari dan siang tidak tampak. Apa itu? Ya bintang. Bintang kan hanya tampak di malam hari kan itu ya. Kalau siang hari kan gak ada bintang, kalah dengan cahaya matahari. Makanya Allah mengatakan an-najmu tsaqib. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sering saya ulang-ulang bicara tentang bintang sedikit, bahwa banyak faedah bintang kenapa Allah ciptakan kepada kita. Salah satunya adalah yang pertama zinatu as-sama. Bintang itu diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla, entah berapa jumlahnya, karena tidak ada yang tahu jumlah bintang berapa coba. Makanya ketika Rasul bicara tentang ciduk bejana kelak di telaganya, apa kata Rasulullah? Di mana cangkir-cangkir untuk menyiduk di telaganya sebanyak bintang yang ada di langit kan itu. Ka'adadi nujumin fis sama katanya. Artinya tidak ada yang tahu berapa jumlah di langit itu, bintang-bintang itu. Yang nampak saja kita tidak tahu berapa jumlah, apalagi yang tidak tampak kan itu. Tetapi yang jelas bahwa bertebaran bintang di langit itu sebagai penghias. Karena bintang itu kalau hilang di langit menakutkan. Ini mau apa nih langit nih? Kok gelap-gelap nih? Mau hujan, mau ini, mau itu kan itu ya. Tapi kalau bertebaran bintang, rasanya indah kita ingin menatap langit itu. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menjadikan fungsi bintang itu adalah inna zayyana as-samaa ad-dunya bizinatil kawakib. Kami hiasi langit-langit dunia itu dengan hiasan-hiasan bintang. Makanya ditiru kan, apalagi sekarang ini banyak lampion-lampion niru bintang, lampion di mana-mana kan itu. Taib, ini yang pertama. Yang kedua, bahwa an-nujum itu dalilun ala azamatillahi azza wajalla wa qudratul khaliqi azza wajalla, menunjukkan tentang keagungan Allah. Karena ada bintang itu yang berlipat-lipat, ratusan bahkan ribuan lipat lebih besar dibandingkan matahari kan itu. Yang kita tidak tahu seperti apa tuh. Bagaimana sang pencipta bintang itu? Itu satu bintang saja itu. Ya. Dan menunjukkan kekuasaan Allah. Bagaimana bisa Allah mengatur loh. Dan subhanallah semua pada porosnya. Walaupun sebagian bintang ada yang berjalan ke kanan ke kiri, ada yang bergerak, ada yang tetap gitu ya. Ada yang muncul, ada yang tenggelam dan begitu seterusnya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala bisa atur sedemikian rupa sehingga tidak bertabrakan satu dengan yang lainnya coba. Kalau ini bukan perbuatan Allah, perbuatan siapa? Tidak bisa. Jangankan soal itu. Coba jangan ada lampu merah di jalan itu. Biarkan motor mobil itu lalu lalang, apa enggak stres tuh polisi itu? Terus sana sini. Karena waktu saya di Yaman enggak ada lampu merah. Di Yaman tuh pakai lingkaran semua. Wah, semerawut tuh, enggak jelas, ya kan? Yang ada lampu merah saja kadang-kadang bermasalah. Main terabas-terabas saja itu kan. Itu sudah ada lampu merahnya. Sekarang lagi ditambah kamera lagi, masih juga diterabas. Ya, diganti pula plat nomornya. Biar nggak ketahuan. Pandai itu. Sudah motor diganti plat nomornya, ujungnya 8 jadi 6. Nanti nggak terlacak nih motor siapa ini katanya. Masyarul muslimin yang dimuliakan. Lah bayangkan coba, padahal bintang itu lebih banyak dibandingkan kendaraan tuh. Manusia tidak bisa ngatur. Lah ini kok bisa ngatur gitu ya?
nggak ada yang tabrakan di langit itu. Itu kuasa siapa kalau bukan Allah Azza wa Jalla? Makanya ini menunjukkan apa? Dalilun ala azamatillahi wa qudratuh. Menunjukkan keagungan Allah dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, an-nujum kahidayatil lil bashar inda safarihim. Bahkan bintang itu dijadikan penunjuk jalan dulu sebelum ada kompas, apalagi ada Google Map hari ini. Mereka kalau di siang hari mencari alamat itu, petunjuk jalannya pakai gunung biasanya. Tetapi kalau di malam hari mereka menggunakan bintang. Seperti nelayan, orang-orang yang nyasar di padang pasir, di hutan-hutan kan itu. Mereka lihat bintang. Kemudian yang nomor 4 juga, an-nujumu rujuman lisyayatin. Dan ini juga ada yang memaknai makna tarik. Sebenarnya disebutkan dalam Al-Qurtubi, dalam tafsir Al-Qurtubi, bahwa ketika sebagian para ulama mengatakan sakib, apa itu sakib itu maksudnya? Maksudnya sakib itu adalah gugusan bintang yang melempar setan saat naik ke langit. Sebut sakib, yathkubu syayatin. Karena setan itu mereka naik ke langit untuk mencuri dengar. Ya, kemudian ketika Nabi SAW diutus, maka langit itu kemudian ada penjaganya. Tidak sembarang setan bisa naik ke langit. Kenapa? Karena Allah fungsikan gugusan bintang untuk menembak setan. Nah, itu yathkub artinya. Ada juga mentafsirkan seperti itu. Kemudian yang nomor 5, bahwa an-nujum itu asasun lil adidati minal ulum. Dengan adanya bintang itu lahirlah berbagai macam ilmu pengetahuan manusia. Ada namanya ilmu tasyir yang biasa digunakan BMKG dan begitu seterusnya gitu ya. Perakiran cuaca, penentuan tanggal, arah kiblat dan macam-macam. Ya, artinya banyak fungsi bintang itu. Kembali kepada tafsir, Allah mengatakan di sini, wa ma adraka mat-tariq an-najmu adz-tsaqib. Apa itu tsaqib? Sebagian para ulama mengatakan, ada yang mentafsirkan bahwa tsaqib itu artinya bintang Suraya. Tsaqib di sini artinya bintang Suraya. Dan bintang Suraya itu bukan satu bintang, karena dia beranggotakan hampir 1000 bintang Suraya itu. Ya. Dan bintang Suraya ini menjadi bintang kepercayaan biasanya. Ya, baik zaman dahulu, zaman Yunani kuno gitu ya, ataupun juga orang-orang Jawa dan begitu seterusnya, kadang-kadang dihubung-hubungkan dengan film Jaka Tarub itu apa? Dengan perimbuan ya, ya biasa kan gitu ya, dihubungkan dengan Jaka Tarub atau apa gitu ya, karena yang tampak itu biasanya 7 bintang. Ya, jadi ada bidadari yang turun dari kayangan menemui Jaka Tarub. Nah, itu mungkin ya. Di film-film entah bentar gitu. Kalau zaman Yunani dulu kan memang diistilahkan yang 7 bintang Suraya itu memang dikenal yang paling cahayanya paling ini Suraya, paling terang gitu ya. Dan ini sempat viral kan ketika bulan Ramadan kemarin. Kan ada viral tuh. Ketika awal-awal corona. Ingat kan? Apabila muncul bintang Suraya di pagi hari di bulan Mei, maka wabah corona akan hilang di sebuah negeri. Sampai viral tuh ceramahnya kan. Siapa tuh Ustaz siapa dulu itu? Untuk kemudian menukilkan beberapa hadis Nabi SAW. Di antaranya Nabi mengatakan, idza tala'an najmu rufi'atil aha fi ahli kulli baladin. Jadi apabila bintang terbit gitu ya, maksudnya bintang Suraya, maka penyakit akan diangkat dari tiap-tiap negeri gitu. Dalam riwayat Abi Hanifah ada kalimat dza sabahin, maksudnya di waktu pagi ya. Sebenarnya hadis ini memang diambil dari dua-duanya lemah, tidak ada yang sahih. Dua-duanya lemah, tidak ada yang sahih. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala dan juga sebelumnya, karena juga ini riwayat Abu Hanifah. Jadi seolah-olah bersendirian Abu Hanifah dan Is ibn Sufyan itu dinyatakan dhaif. Apalagi Abu Hanifah ditolak riwayatnya oleh Bukhari, Muslim dan para ulama yang lain, walaupun dia memang gagah dari segi fikih ya. Dari segi fikih, maka dari segi hadis dinyatakan lemah Abu Hanifah itu. Dinyatakan lemah karena ya tadi dia tidak dikenal dari ilmu hadisnya. Makanya Imam Bukhari tidak mengambil hadis dari Abu Hanifah.
Ya. Tapi sekalipun anggaplah dua riwayat dari Is ibn Sufyan dari jalur Atha dari Abu Hurairah dan juga dari Abi Hanifah dari Atha dari Abu Hurairah itu anggaplah benar, sahih kita katakan. Maka yang dimaksud ahad di sini bukan corona maksudnya. Ulama mengatakan bukan corona karena konteksnya ini bicara tentang hama. Sebenarnya bicara konteksnya tentang hama. Karena begini, bulan Mei itu umumnya di Hijaz itu beralih musim dari musim dingin ke musim panas. Biasanya kalau datang musim panas, hama itu tidak akan bertahan lama. Dia akan pergi tuh. Ya. Jadi kalau muncul bintang Suraya di pagi hari, artinya masuk pada bulan Ayar atau bulan Mei istilah kita, ya. Itu memasuki perubahan cuaca itu dari dingin ke panas. Dengan munculnya bintang Suraya itu pertanda bahwa beralihnya musim. Tetapi di sini bukan berarti kemudian bintang Suraya itu yang mempengaruhi terangkatnya wabah. Tidak ada bintang yang punya pengaruh terhadap kejadian-kejadian bumi, tidak ada. Makanya Rasul salah tentang ilmu nujum, perdukunan itu. Karena mereka menganggap bahwa bintang-bintang itu punya pengaruh kan. Jadi kemunculan bintang Suraya di pagi hari itu hanya sekedar pertanda peralihan musim saja dari musim dingin ke musim panas. Dan umumnya bulan Ayar atau bulan Mei itu buah-buahan sudah matang. Dan buah kalau sudah matang jarang terkena hama, ya kan? Jadi konteksnya ini adalah soal jual beli buah-buahan yang ada di tangkainya sebenarnya. Makanya di Islam melarang, tidak boleh kita menjual buah yang ada di tangkainya kalau belum nampak kematangannya kan gitu ya. Kayak orang dulu kan biasanya main tembak saja, jual dia apa? Oh, apa? Ijotnya istilahnya. Ya, ini berapa nih? Main tebak saja sekian. Itu kan ada untung ada buntung. Kalau pas kemudian jadi semua, buntunglah itu yang punya mangga. Untung yang membeli kan. Sekali gagal semua datang hama, buntunglah yang membeli, untung pula penjual. Jadi perjudian jadinya kan. Makanya dilarang, Rasulullah SAW melarang tidak boleh jual beli buah-buahan di tangkai sampai jelas-jelas yabdu solahuha kan gitu. Nampak kematangannya. Karena biasanya kalau buah sudah matang tidak mungkin termakan hama. Ya. Dan itu kejadiannya apabila bintang Suraya itu turun dan itu bertepatan di awal bulan Mei. Tapi entah kemana-mana hadis ini kemudian waktu itu saya masih dengar itu rekamannya bahwa hadis ini dijadikan pertanda hilangnya corona. Rupanya setelah lewat bulan Mei masih juga corona. Lahir pula anak-anak corona tuh dengan berbagai macam anak-anaknya itu. Kan gitu ya. Macam-macam ya, vaksin pun nggak bisa satu kali. Booster pun nggak bisa satu kali, 2 kali sekarang. Kan itu ya. Jadi memang konteksnya bukan itu kata para ulama. Sampai Al-Hafidz Ibnu Hajar sendiri mengatakan dalam Fathul Bari itu, maksudnya diangkatnya wabah itu, hama itu pun tidak semua daerah. Kalau menurut pendapat Ibnu Abdul Bar, maksudnya adalah di daerah-daerah yang ada pohon kurmanya. Tapi kalau menurut Ibnu Hajar, maksudnya di daerah Hijaz. Hijaz itu ya Mekah, Madinah dan sekitarnya, tidak semua. Gitu maksudnya ya. Nah, jadi dibatasi dengan tempat, tidak benar. Jadi riwayat-riwayat ini lau faradna, kalaulah kita terima itu sahih, maka bukan berarti kemudian kalau datang bulan Mei gitu ya, bulan Ayar, muncul bintang Suraya itu di subuh, maka corona akan diangkat dari sebuah negeri. Kenyataannya nggak diangkat-angkat sekarang kan. Memang bukan itu teksnya. Walaupun seandainya, kalau seandainya hanya sekedar tafaul saja tidak apa-apa. Maksudnya tafaul itu ya berharaplah. Mudah-mudahan dengan adanya bintang Suraya kan itu pertanda musim dingin hilang, datang musim panas. Ya mudah-mudahan wabah diangkat. Ya mungkin kalau tafaul saja tidak apa-apa. Tapi kalau menyandarkan dengan jazm, dengan jelas bahwa corona akan diangkat dengan munculnya bintang Suraya, ini tidak bisa. Pertama karena riwayatnya juga lemah kan itu ya. Kalaupun sahih maksudnya bukan bicara wabah secara umum, tapi bicara hama ya, yang mengenai pohon-pohon dan buah-buahan. Itu maksudnya, konteksnya itu bicara tentang jual beli buah-buahan yang ada di pohon gitu maksudnya. Lah ada yang mentafsirkan bahwa as-sakib di sini artinya adalah Suraya. Ya. Tetapi sebagian ahli tafsir mengatakan tidak. Ya, maksudnya an-najmu tsaqib ya semua bintang yang ada di langit itu disebut najmu tsaqib. Dan itu menunjukkan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini di antara penafsiran wa ma adraka mat-tariq an-najmu tsaqib. Wallahu a'lam ikhwan, saya kira
sampai 3 ayat saja. Insyaallah kita lanjutkan minggu depan. Kalau ada yang bertanya silakan kita buat pertanyaan. Iya. Kalau yang di bulan kalau lingkungan kan malaikat turun dan terjaga sebelum dibegitu wajib. Ini bukan. Enggak. Ya, malaikat yang memang dia bertugas di pintu-pintu masjid. Bukan naik turun, tidak. Iya. Dia nyatat dia. Pagi-pagi malaikat udah berdiri itu bawa catatan tuh. Yang masuk saf pertama kasih pahala seolah-olah berkorban unta, gitu. Saf kedua seolah berkorban sapi, saf ketiga seolah berkorban kambing, kemudian saf kelima, keempat ayam, kelima telur ayam. Ya sudah sampai telur ayam. Ya antum kalau saf keenam ya tai ayam. Nggak dapat apa-apa antum. Iya. Kebiasaan kami di sana kalau pohon beli dari lapor dijual Ijon. buah yang masih ada di kawasan kami kan di Jawa itu kayak itu kan kadang-kadang kita kan udah mau panen, kadang-kadang belum mau panen mereka itu udah datang, mereka bawa biru sendiri, jadi dibeli berdasarkan dengan lihat aja pohon pohon kita bulan ini 300. Iya. Jadi ini kita terima bersih ya. Boleh, nggak masalah. Kalau bagi ahli hibrah seperti menjual buah-buahan dalam tanah, seperti kacang di sawah, kan nggak nampak tuh. Kalau dia punya pengetahuan hibrah, cabut ujung sini, cabut ujung sana, cabut ujung tengah, ini 3 kintal nih. Boleh nggak apa-apa. Tapi khusus yang ahli hibrah. Memang dia punya perkiraan yang ya kalaupun meleset tidak banyak, nggak masalah ulama. Tapi kalau yang tidak punya hibrah nggak boleh, karena ada unsur perjudian dan gharar di situ. Gimana tidak gharar? Ya, nggak bisa. Ya, karena kalau seandainya tepat sasaran, ya mungkin untunglah pembeli. Sekali tak tepat sasaran, untung pula penjual. Makanya harus ahli hibrah. Ya. Tapi khusus buah-buahan itu tidak bisa. Walaupun ahli hibrahnya yang ngomong ini sekian, memang betul kalau seandainya dia tumbuh semuanya, memang dapat sekian. Tapi masalahnya kan bicara hama di sini. Hama itu tidak bisa dikuasai ahli hibrah. Nggak bisa, karena hama itu sewaktu-waktu datang dan tidak bisa dicegah. Nah, itu bicara soal takdir Allah kan begitu. Kita kan hanya mengupayakan saja semprot sana semprot sini. Kalau takdir kan ada hama, tetap aja ada hama. Ya, kita hanya mengupayakan. Makanya karena riskan, Rasul mengatakan jangan menjual buah-buahan hatta yabdu silahuha, sampai betul-betul nampak kematangannya atau ketuaannya sudah layak dipanen. Nampak nih mangga memang seminggu lagi mau panen kan nampak. Atau durian. Ini durian masih bunganya udah main terka saja. Ini 1 pohon berapa? 500 juta. Sekali ada hama. Lewatlah 500 juta itu. Nangis darah dia. Ya kan? Jadi enggak bisa. Jadi itu masuk pada jual beli gharar nanti maksudnya. Wallahu a'lam. Baik, cukup. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.